Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan sumsum pagi-pagi, kopi diseduh, berdua dengan orang yang dicintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kisah hijrah yang insya Allah mengilhami. Daripada kita pasaran, lebih baik nikah yang resmi. Kalau mau dapat pelajaran, yuk mari kita stay tune di Iktibar TV. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. La haula wa la quwata illa billah. Pemirsa dan sahabat Iktibar dimanapun berada, berjumpa kembali di episode dan layanan informasi atau kisah hijrah yang insya Allah mengilhami, dengan saya dan Amah seperti biasa, dan insya Allah ditemani dengan sahabat kita yang hebat luar biasa, dengan harapan iman yang insya Allah bisa mengajak berbagi kisah dan berbagi cerita, walaupun kita santai ya, tapi insya Allah berjuta makna. Beberapa menit ke depan atau mungkin 12 jam ke depan yang itu asal pelan aja kita amulan ya, siap. Kalau kita akan berbagi cerita dari lembaran awal, kisah-kisah yang mungkin rada sedikit abu dan kelam, tapi akhirnya insya Allah berkat bimbingan, berkat petunjuk dan hidayah yang maha kuasa, Allah Azza wa Jalla mengeluarkan sahabat kita yang di samping ini sudah mengenyam manis dan lezatnya iman. Supaya tidak banyak memakan waktu terlalu bertele-tele, ada baiknya kita sapa terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita persilakan beliau cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didu saya panggil, namanya siapa? Silakan. Nama Abdul Qadir Jalani, masya Allah. Saya Abdul Qadir itu ingat ini Kang, salah satu wali kutub. Wali kutub itu wali yang memang sudah diikuti oleh pengikut-pengikutnya, namanya Qadiriyah. Di Indonesia paling top, dan orang paling banyak yang membaca manaqib itu ke Abdul Qadir Jalani. Mungkin orang tua memberikan nama karena itu ya, tergerak. Iya. Tapi nggak disingkat jadi dul kayak anaknya artis gitu. Enggak. Nah itu dilanjutkan gimana? Jadi dipanggil Didu. Dipanggil Didu? Didu ya. Kenapa nggak dul atau dir atau apa? Kenapa Didu gitu? Karena di jalan atau di mana? Ya, karena mungkin dulu saya kecilnya, kecil saya senang senang film Scooby-Doo juga. Oh gitu. Ya, makanya pemuda-pemuda dari saya ini kan saya kecilnya SD nih, cuman main sama orang tua. Gitu kan, main sama sudah terbiasa main sama orang tua. Ya, sama pemuda. Begini. Kalau orang tua senang main dengan anak muda disebut budakeun. Kalau Didu waktu kecil sering main dengan orang tua, karena kokoloten. Baik, lanjut ah. Udah gitu, karena saya main orang tua nih, mereka kan kasih nama ya kan, udah saya kasih nama Didu katanya kan, Scooby-Doo gitu. Itu di umur berapa tahun? Di umur kelas 4 sampai kelas 5 SD. 4 sampai 5 SD Ya. Waktu diberikan nama yang Ya. baru. Orang tua nggak masalah? Nggak masalah. Sampai Ya, sekarang ya. gitu kan, dipanggil itu kan. Menghabiskan usia SD di mana waktu itu? Di Bogor, ya, di Bogor. Di Bogor ya. Lahir di mana? Lahir di Bogor, di kampung Parung Jambu ya kan, kampung horor. Parung Jambu, iya dekat BNR. Iya. Kalau nama kerennya, kalau ada sedikit angkatnya di belakang dari D. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Parung Jambu mungkin beberapa tahun selama sampai lulus SD, SMP-nya di mana? SMP masih di Bogor, terus SMP sempat di Tangerang, terus Jakarta, Bali sempat juga gitu kan. Dalam rangka belajar? Enggak, jadi kayak Produk dilakukannya malah ngacamprung ya, ya. sampai dapat pengalaman kan, terus balik lagi ke Bogor 2013-an ke Bogor, ke Bogor lagi kan. Gitu. Sebenarnya ada yang menarik aja itu ya, masalah tentang waktu itu kita bicara ada
Abdul Qadir Jalani itu mau bicara tentang kisah hijrahnya, mungkin bisa diawal dari mana awalnya itu, silakan waktu buat antum. Jadi basic saya ini sebenarnya DJ ya, disc jockey. Oh iya di mana saya dulu di mana-mana di Bogor, di luar Bogor juga gitu kan. Okay. Udah itu 2016 saya mendapatkan hidayah. 2016 tuh posisinya dapat hidayah itu pas bulan Ramadan, bulan puasa. Awal bulan puasa saya ketemu jamaah ya, jamaah huruf ya orang bilang ya, jamaah tabligh ya. Ada yang tabligh bilang, ada yang huruf sih kan, yang suka pindah masjid ya kan. Baik. Nah setelah ketemu mereka itu saya ikut yang awalnya saya bingung ini program apa sih, apaan sih gitu kan. Cuman hati ini udah ngerasa jenuh aja gitu kan, ngerasa jenuh. Tapi kita ini jenuh bukannya DJ itu gede duitnya? Oh gede ya? Gede. Kalau ini sudah main di luar gede. Aku dulu pernah punya murid dekat kesayangan namanya Randy dari Cipaku. Dia juga DJ, tapi ya itu tadi yang memang gaya gayanya juga charming, yang memang menjual lah. Terus kelihatannya sekali main baru di sekitar Bogor itu, belum ke luar, jarang-jarang. Kalau ini sudah keluar semua. Jadi emang orang bilang ini kita dunia DJ ini senang ya? Iya lah, gimana nggak senang? Saya ini selain DJ, saya sempat jadi bandar narkoba. Ya mungkin sebagai kawan-kawan seperti kita nih satu lighting ya, kayak Kipe gitu kan. Iya. Gitu lah, jadi bandar narkoba. Jadi ini nyamping apa berbarengan antara DJ malamnya, siangnya mungkin agak nyambi atau gimana? Sama barengan juga kan. Jadi kan sempat jadi bandar narkoba juga. Orang bilang kan, wah senang memang, bahagia. Kurang bahagia apa coba gitu kan kalau di dunia ya. Oh benar. Duit banyak gitu kan. Iya, banyak tuh DJ apa gitu kan. Tahu ya. Cuman di situ saya nggak mendapatkan namanya ketenangan ya. Tenang sama senang mungkin hurufnya hampir sama. T sama S. Tapi maknanya jauh berbeda. Orang senang belum tentu mendapatkan ketenangan. Tapi orang tenang pasti mendapatkan ketenangan. Saya mendapatkan kesenangan tuh ketika DJ apa, tapi nggak dapet ketenangan tuh bener kebuktiin ya. Ketika saya tidur di kosan, namanya saya punya narkoba banyak kan, tidur siang ada ambulan lewat lah, ambulan itu saya kebangun, paranoid. Iya, wah apa nih gitu. Jadi nggak tenang. Ketika saya punya cewek itu saya selingkuh, ya kan, cewek saya banyak tuh kesannya kan. Kayak gitu saya makan bareng. Baru tahu, kalau tadi kan nggak dibilang waktu kita off air ya, bahwa yang menjadi awal kenapa kok banyak sekali putranya atau mantannya dari Sabang sampai Merauke. Ternyata di situ mainannya pantas ya. Bilang pantas. Udah gitu ketika saya sama cewek saya ini ada SMS. Itu bener nggak tenang. Ada WA gitu kan. Kamu di mana sama siapa? Aduh. Ya kan bukan senang tapi nggak tenang gitu, karena senang mah senang, cewek banyak gitu kan, cuman nggak tenang gitu. Ya mau kan diputuskan kabel. Bener. Cuman setelah saya amalkan agama, saya belajar namanya menghidupkan agama dalam kehidupan saya, menghidupkan sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala ini berikan ketenangan. Tidur tenang, makan tenang gitu kan, semua tenang, di mana-mana tenang, ikan senang, di sini senang, di mana-mana hati senang. Siap. Itu kayak wiridnya Gus Miftah ya, di sini senang, di sana senang. Itu yang didapatkan sekarang ya. Padahal teman-teman pergaulan ya kayak gini, maaf. Ini apa alasannya? Didu senang, di dalamnya itu batik, tapi keluarnya putih. Itu apa alasannya? Nah, ini nih menarik nih ya. Jadi saya ditato kayak gini. Tato sampai ke leher-leher, ikan full body gini, bukan karena saya cinta seni ya awalnya. Bukan, sama sekali saya ini nggak cinta seni atau apalagi kan awalnya. Karena saya ini pengen kelihatan dewasa. Ketika saya SD, saya main sama abang-abang itu, mereka yang tatoan semua. Iya tadi kan basically ya. Udah gitu ditambah saya nato ini kelas 6 SD. Tato pertama saya kelas 6 SD. Di mana? Di pinggang saya. Masih sembunyi-sembunyi lah. Di pinggang ada, masih sembunyi-sembunyi. Jadi biar kelihatan dewasa. Jadi saya tato banyak ini ketika saya nongkrong di jalan, orang-orang pada lewat si bang racun tangan gitu. Salah satunya itu karena sudah dianggap kita dewasa dengan gitu. Bertato gitu kan. Benar-benar. Nambah tato di usia berapa itu? Itu SD kelas 6 terus SMP kelas
kelas 2, kelas 3 udah mulai banyak di badan. Apalagi sampai lulus SMP saya udah mulai penuh badan, cuman belum sampai di sini. Pas lulus SMA tuh baru tangan nih kan. Begini ya, di kultur kita, di budaya kita itu orang biasanya menghakimi atau memvonis atau menghukumi seseorang dari penampilan. Saat itu selain vonis bahagia dan pede menjadi dewasa, mungkin di sekitar apa yang terdapat efek pakaian seperti ini Di Kristanto ya. Ya efeknya orang-orang nih mandang saya sebelah mata. Iya. Kurang bagel lah ya. Saya sempat terakhir ya, saya main ke teman saya ini, si Pulan lah, saya nggak sebutin namanya ya, si Pulan. Ketika itu saya main ke rumahnya, ada ibunya bilang gini ya, lu ngapain sih main sama dia? Itu orang bandel, totalnya banyak. Iya kan, sampai dijudge begitu kan, akhirnya saya pulang. Sampai segitunya gitu kan. Jadi mereka ini mungkin yang awam nih, yang nggak tahu seni, mungkin wah pandangnya negatif gitu lah. Betul. Ya. Iya. Ada kata cewek-cewek kan keren ya. Waktu itu kerennya dapat. Iya, dapat kerennya gitu. Kerennya dapat, oke, tampilan dewasanya dapat, dan itu dapat. Pede lah ya. Setelah itu. Mungkin efek-efek yang lain setelah bertato ini apa? Kita pergaulan jadi milah-milih yang bertato pula kan? Oh enggak. Saya alhamdulillah dari dulu pergaulan saya nggak pernah pilih-pilih. Makanya saya nyemplung jadi kayak gini ya. Iya. Gitu loh. Kalau kan saya punya prinsip gitu kan ya. Jadi harusnya mau main sama siapapun, kita ambil yang baiknya, kita buang buruknya. Kalau saya enggak, saya ambil semua. Yang buruknya ambil, yang baiknya ambil semua. Oh, benar begitu. Gitu. Iya. Makanya sekarang kayak gini. Karena emang senang menimba ilmu dari manapun dan dari apapun. Baik. Alhamdulillah. Jadi kebaca dulu juga ya kisahnya. Ketika dari awal kemudian bertato, kemudian basically di DJ gitu. Kemudian terjun ke dunia kayak tadi gangster dan semuanya, itu di mana? Ya ketemu kayak anak gangster ini kan saya main nih, masuk semua kalangan masuk. Makanya alhamdulillah sampai sekarang kayak senior preman, senior mana saya alhamdulillah kenal semua, berhubungan baik lah. Mereka sudah saya anggap sebagai om, sebagai bapak gitu kan. Gitu lah di jalan, jadi mendapatkan pengalaman juga di jalan sama gangster kan di Jakarta di mana gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah berhubungan baik gitu loh. Dan ketika saya sudah begini, tugas saya ini mengajak mereka kan. Gitu lah. Datang juga saya nggak pernah ngilang memberitahu mereka ya. Kan. Memberikan kabar baik buat mereka. Sebentar, korelasi antara DJ dengan jalanan yang kayak geng-geng itu di mana sebetulnya korelasinya? Kedekatan mulai kan DJ, kalau DJ itu menurut Ani identiknya dengan tempat satu lokasi. Kalau gangster semuanya itu kan di luar, di lapangan, dia lebih ke di lapangan, di jalan. Nggak kayak kalau DJ kan nggak mungkin di jalan nge-DJ kan, kalau bukan nyuci piring mah. Nah itu korelasinya di mana itu waktu itu kok bisa tersambung? Jadi waktu itu tuh kayak di Jakarta ya. Di Jakarta saya main di daerah Jakarta, di daerah Mangga Besar. Gitu kan. Terus Kota itu. Kota. Terus di berapa tahun di sana? Lumayan juga sih. Sekitar ada kali 3 tahun ya. 3 tahun 4 tahun lah. Terus di Tangerang juga. Jadi namanya saya kenal sih di jalan itu kayak berjalan gitu aja. Gitu loh. Tiba-tiba sambung karena tadi prinsipnya tidak pernah pilih-pilih teman dan selalu ambil apa saja dari mereka. Di awal kayak kenal dari teman ke teman gitu kan. Ketika mereka nyaman temenan sama saya, mereka ngajak lu nongkrong di sini, ikut yuk. Jadi semua aja gitu lah. Berjalan gitu aja gitu kan. Sampai ketemu kayak kenal orang-orang malam, sampai udahlah belajar main DJ ya gini dulu tuh kan. Kita belajar DJ ya. Akhirnya DJ saya sebelum di sini udah kenal narkoba. Nah peluang saya ini ketika saya main di dunia malam, otomatis emang sih nggak semua di kalangan orang malam ini identik dengan narkoba gitu. Ada mereka ini yang sekedar kerja aja gitu kan. Saya ini cuma oknum aja sebenarnya. Nggak semuanya orang-orang DJ ini pelaku pemain narkoba gitu. Saya ini cuma oknum yang salah satunya yang saya bermain narkoba gitu. Jadi jaringan saya makin luas ya dengan narkoba ini gitu kan. Tambah kan namanya dunia malam ya. Aduh, ada ini kan ada cuma di belakang layar gitu kan. Kalau pernah terjun langsung gini-begini enggak gitu. Tapi sempat katanya sampai ke
LPS segala gitu kan, itu karena gegap atau karena apa? Yang cerita Nakal tentang remaja. lepas itu pernah. Orang remaja kan. Oke, kalau remaja itu bukan sedang dalam ada kondisi narkoba ada. ada narkoba juga. Juga. Tawuran atau apa itu? Apa namanya itu? Biasalah ya kan, namanya tawuran ya kan. Terus kita pukulin orang. Oh ya super. Iya. Yang sempat terakhir katanya pernah bikin pernah di salah satu perumahan elit di Bogor itu sampai ngeguling-guling tukang bakso itu. Ada gimana di ceritanya? Bogor Nirwana di sini. Oh ya? Iya. Gimana awalnya itu? Itu saya 2000 berapa ya yang nginjek itu tuh nginjek BNR itu 2014 kalau nggak salah atau 2015 itu kan. Di situ saya coba mengibarkan sayap saya. Biarpun kakak saya ini basicnya preman semua kan, kakak saya kan satu preman terkenal di Bogor lah gitu kan. Cuma saya nggak pernah berlindung keteknya dia. Iya. Gitu, jadi kalau kita berantem ya berantem Mandiri lah iya, pokoknya sawani-wani serangan. iya, mungkin sebagian orang pun mereka pernah tahu lah saya seperti apa. Mudah-mudahan aja ketika mereka kenal saya, ketemu saya, mereka saya meninggal nih, mereka ini bukan mengenang saya keburukan saya ya kan, tapi kebaikan saya Dengan yang gitu sekarang kan. kami ya robbal alamin. Gitu loh. Lanjut. Jadi wah di dunia dulunya ya kan nggak gitu, tapi sekarang di dunia ketika hidup ini kita alhamdulillah baik, saya pengen begitu gitu. Dan itu pernah didatengin lagi. Pernah Datengin lagi. saya minta maaf kepada mereka yang pernah saya guling-gulingin gerobaknya, mejanya guling-gulingin, ya kan ada roti bakar di Bogor. Tapi nggak ada yang isinya direbut cuma ditanya. Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Alhamdulillah, insyaallah. Nah, cerita mulai sampai masuk lapas, di lapas berapa waktu itu Nandang? 5 bulan. 5 bulan. Ya lumayan lah ya, pernah merasakan dinginnya itu di sana. Alhamdulillah dapat hikmah juga di sana. Aku masih belum. Oh, belum. Masih kakak. Masih belum dapat hikmah, dapat Itu sekitar tahun berapa? 2009. Oh, 2009 mah jauh kemana-mana ya, masih belum. Masih ini. 2016 mulailah Bismillah Mulai. meniti ya. Meniti apa yang diterima pertama, pengajaran pertama apa tentang kamu kalau begitu aja kamu akan neraka gimana? Enggak. Bukan. Saya kalau ketemu ustadz yang main fatwa ini itu haram, oh saya bilang gue kasih deh surga sama petunjuknya buat lo deh, gue masuk neraka nggak apa-apa, yang penting hasil usaha sendiri kan. Masya Allah gitu loh, ya kan karena begitu. nggak mau Nggak lah masuk saya. lah. Iya. Ya kan, tapi ketemu orang-orang mereka ini yang lembut, mereka ini yang membesarkan hati saya. Oh masya Allah nih soleh ini begini kan, saya bilang nih ada orang begini gitu kan, rasa di soleh. Udah jelas. Iya, iya kan jamaah itu masya Allah gitu ya, jamaah ini mereka ini yang Ikramnya begitu. ya, ikram, terus mereka ini melihat saya ini dengan pandangan dari saya, gitu loh. Jadi pesan kepada semuanya untuk berdakwah kepada orang itu tidak mesti dengan jadilhum billati, tidak mesti dengan perkataan yang buruk, yang memukul, sebaiknya dengan kalimah-kalimah yang, karena inilah salah satu asbab hidayah ketika menyampaikan amanah dakwah dengan baik. Alhamdulillah. Jadi mungkin ini akan menjadi sebuah cerita kepada teman-teman bahwa dakwah itu nggak mesti fatwa haram halal. Ternyata apa itu yang menjadikan asbab hidayah sampai Adidu mau ganti baju, mau ganti arah, mau ganti haluan, ganti pola pikir aku seperti apa awalnya. Jadi apa namanya itu, mereka ini berdakwah ini dengan akhlak gitu, dengan sikap mereka gitu. Jadi yang saya senang ya, saya masuk nih kalau misalkan saya ketemu orang-orang yang wah itu haram, ketika saya melakukan maksiat saya bukan nggak tahu itu dosa, saya tahu itu dosa gitu kan. Sama ketika kita melihat kegelapan, kita melihat kegelapan, untuk menerangi suatu kegelapan, kita nggak bisa berteriak ini gelap itu akan terang, nggak bisa. Gimana cara menerangi kegelapan? Kita bukan cahaya karena gelap tadi, maka maka gelapnya terang. Iya, itu sama ketika kita mendatangi pelaku maksiat, mereka ini bukan nggak tahu judi haram, mabuk haram, bukan nggak tahu, mereka tahu, tapi karena imannya lemah, ya kan? Ketika kita datangkan agama kepada mereka, bawa agama kepada mereka, maka Allah sendiri menghilangkan kemaksiatan itu, gitu loh. Nah saya terkesan di situ lah. Mereka datang melihat saya ini, wah, Masya Allah nih orang soleh ini dia gini kan. Saya bilang, ya ada orang begini ya, ya karena nyapa saya seperti ini kan, bilang saya bilang soleh gitu kan. Padahal saya nggak ngerasa soleh gitu ya kan. Iya. Sampai di prom begini di jamaah itu Masya Allah. Gitu. Itu datang ke rumah atau Didu waktu itu gabung ke majelis mereka? Gabung. Jadi gabung ke majelis mereka. Jadi saya ini dibilang ini jemput hidayah. Jemput aja, hidayah. Bukan nunggu ya, Ya, jemput langsung. Jadi hidayah ini belum harus dijemput. Emang kebaikan ini berat, susah.
diibaratkan seperti kita ngerokok. Kalau misalkan A ngerokok nih ya, kita tawarin rokok, dia tawarin rokok, A ini rokok, coba isep A, pasti A bakal batuk, ya nggak? Karena A nggak terbiasa, batuk terus, sampai lama-lama A menikmati ngerokok, nyaman ngerokok, abis makan aja kita ngerokok, betul nggak? Betul. Ibadah pun sama, kebaikan sama, harus dijemput, harus dibiasakan, lama-lama nggak senikmat. Itu rokok ada bacaan rokok ini membunuhmu, tapi kita nggak pernah. Hayangnya Iya kan, tetap merokok. Ibadah pun sama. Dibuang kok sama bungkus nama. Gitu. Rokoknya di sebelah tangan. Sama gitu kan, kayak ibadah kebaikan pun sama. Kita lakukan tuh emang awalnya kayak terpaksa. Saya pun gitu, hari pertama kayak ada namanya program nih ya, pesantren kilat ya. Yang lebih dipahami sama mereka lah ya, lebih masuk ya, pesantren kilat 3 hari gitu kan. Hari pertama emang saya bingung, ini pengajian apaan? Saya bingung karena pengajian apaan nih? Itu padahal nggak ada pengajian. Iya. Di dalam hal itu ada namanya bayan ya. Bayan. Itu pengajian lah. Pengajian ya, karena kerjanya cuma tidur makan. Ya gitu ada taklif itu duduk gitu kan. Cuman nggak kayak belum tahu. Karena saya emang keinginan kuat dan saya berdoa nih, ya Allah kalau emang saya harus mendapatkan hidayah. Saya ini membuka perkara untuk perkara hidayah hati saya. Saya nggak pernah menutup. Saya membuka hati saya kalau Allah berikan hidayah ini saya terima gitu kan. Akhirnya saya berdoa, ya Allah kalau memang saya dipilih, pilihlah saya. Gitu kan. Hari kedua malam itu saya ingat ya Allah Subhanahu Wa Taala ini tampakkan dosa-dosa saya, kayak nonton bioskop tapi isinya dosa saya semua, dosa zina, dosa mabuk, dosa semua ya kan. Itu saya nangis semua ya kan. Hari kedua malamnya tuh sampai hari ketiga ada anak yang ngaku ayah saya sudah disunat itu ada ada sudah di film tadi. Iya kan, makanya saya bilang besok mau sampai Merauke. Oke ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan. Makanya saya ini selalu bilang ke kawan-kawan saya, jangan pernah pandang mereka ini pelaku maksiat dengan sebelah mata. Ya. Kita harus pandang mereka ini dengan pandangan kasih sayang, mahabbah gitu kan. Kenapa? Ketika mereka mendapatkan hidayah, bukan cuma ampunan gitu, maka kecintaan, maka seketika ini bisa menjadi kekasih Allah. Umar bin Khattab seperti apa? Karena dulunya mau membunuh Rasulullah ya, kan? Tapi sekarang kuburannya di samping Rasulullah, kuburannya gitu. Nah, seperti yang Anda rasakan sekarang, seperti yang Didu rasakan sekarang, posisi nih tato gimana? Nggak ada yang nyelok kamu sholat aja tatoan kayak gitu, gimana? Nggak sadar pernah ada ngomong? Oh banyak. Apa jawaban Didu? Setiap ada aksi pasti ada reaksi ya. Betul. Ya, kan? Nah ketika ada sebagian yang mungkin kepahamannya nggak nyampe gimana ya kan, kurang ini salah saya juga sih gitu kan, saya nggak pernah memberikan namanya itu mengajak mereka atau gimana gitu. Memberitahu lah kan. Salah saya bukan kita salah saya gitu kan. Ada yang mereka bilang ini, wah ini tato nggak sah nih sholat, tato nggak sah sholat gitu kan. Udah gitu nggak bisa nih tato ngalangin sholat. Saya cuman oh iya doain saya aja ya kan, doain saya, ini saya sebelum masuk Islam, saya bilang kan, saya kan mualaf, saya bilang kan belum bukan Islam ya kan, masuk Islam gitu kan. Kayak begitu ya, sampai ada yang kekuh banget ya kan. Udah gitu saya bilang nih bukan tato yang sholat tapi meja sama kursi ini kan. Iya kan, depan kita ada meja kursi nih ya. Itu ngalangin. Kalau tato ngalangin kan. Benar. Gitu ya kan. Kalau kalimah kita indah. Lebih baik orang bertato sholat daripada tidak bertato tapi tidak mau sholat. Gimana lagi ya? Nah, itu ada lagi apa? Tidak takut. Karena kan kalau dibawa mati katanya susah dihapus apa-apa. Itu benar enggak? Menurut kepercayaan. Saya sih enggak. Saya bilang enggak. Saya pernah menanya beberapa ulama ya kan. Apalagi itu jasad. Minal turab ila turab. Jadi yang di tanah balik ke tanah. Akan lebur. Yang balik lagi ke atas ini ruh kita. Gitu loh. Jadi Allah ini enggak mandang rupa harta jabatan ini lah, yang penting hati kita gitu kan. Dan ketika saya ini orang tua nggak bisa gini, saya nggak peduli gitu loh. Tapi saya ingatkan dia, saya nggak pernah benci sama orangnya, tapi sama sifatnya gitu lah. Betul sekali. Tegar pernah berpesan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Jadi episode awal ada sahabat kita juga sama bertato. Beliau berkata, Allah tidak akan memandang rupa dan kulit luarmu. Ya Allah pandanglah hati dan amalmu. Jadi dengan kalau seperti ini bagi Didu tetap semangat untuk berbuat baik karena jasad akan bersatu dengan tanah dan ini akan lebur dengan sendirinya. Jadi nggak usah minta untuk dihapus ya tatonya, biarkan saja, nanti juga hapus sendiri. Kalau didoakan dengan keramah berkahnya ibadah, insya Allah sebelum apa juga hapus.
karena manusia akan mati dalam keadaan kebiasaannya ya. Bener. Kalau biasanya ngomong apa? Kamu rambutan Oh ya. iya, misalnya Iya. kita kamu pas meninggal Kamu rambutan. kamu rambutan. Kalau biasanya la ilaha illallah, Maka diri akan mampu mudah mengucapkan gitu. Kenapa makanya kita nih sebelum tidur kadang anjuran kita ini sebelum tidur ini kita berzikir apa Allah apa supaya lisan kita ini mudah kita. Kita sehari-hari mengucapkan kalimat itu, kalimat la ilaha illallah terus kan ada apa? Ada terbiasa gitu loh. Jadi sinkron sama perilaku kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan sinkron gitu. Iya. Gitu. jadi ada begini, man kana akhirat kalamihi qaula la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayat ucapannya adalah la ilaha illallah, di akhir kalamnya ucapan di akhir hayatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi akhir itu adalah keberhasilan atau semacam prestasi. Dan prestasi atau juara itu akan dialami, didapatkan setelah kita melalui proses latihan. Saya sering contohkan begini, Yuk. Seseorang juara sepak bola, tidak mungkin dia jago bola kalau latihan sepeda. Benar. Latihan sepeda. Seseorang yang menjadi juara balap motor, dia mungkin latihannya balap kaleci, ngadu kaleci. Itu ada kebiasaannya. Mungkin oleh karena itulah kebiasaan teman-teman, ya teman-teman itu membiasakan hal-hal yang baik. Nah, itu. Walaupun tidak enak sebetulnya. Enak nggak sih? Sebenarnya usaha ini kayak usaha tidak berpikir manusia anak. Ya karena udah dibilangnya tuh, ya karena berkelakuan sesuai hawa nafsu, gitu kan. Nafsu kita ini gede, pengen begini, pengen begitu, ya kan. Cuma kan kita tahan lah. Jadi tempat dunia ini bukan tempat mengeluarkan hawa nafsu, gitu lah. Makanya bener-bener wah dibilang enak tuh nggak enak gitu loh kan, tapi setelah kita hijrah ini maka apa yang tadinya nggak enak ini Allah ini berikan keenakan gitu lah, kenyamanan, ketenangan, dapat semua lah. Ada namanya dengan ladzatul ibadah. Ladzatul Lezat ibadah adalah lezatnya ibadah. Orang memandangnya apaan sih di masjid aja kerjaan, apaan sih lu pakai yang gitu aja, kagak bosan apa? Apaan lu makan kayak gitu-gitu, apa enggak risih gitu. Padahal kalau Allah sudah tumbuhkan nikmat ibadah di situ, malah tersimpan kerinduan, kenikmatan, keberkahan yang luar biasa. Apalagi dari 2016 sudah kemana saja cerita-cerita tentang, mungkin kalau kita bilang pesan kilat lah. Tapi kalau teman-teman bilang ya kita belajar membenahi diri lah. Sudah sejauh mana? Paling jauh kemana aja? Saya kemarin tuh 2016 awal tuh saya pernah ke Pangandaran, terus ke 2017 ke India, Bangladesh. Yang 4 bulan itu? 4 bulan ke sana, ya, belajar sifat ke sana. Ya, belajar akhlak. Bukan ibadah haji ya. Iya. Banyak orang ada yang bilang ibadah haji gitu kan. Iya. Nah, sedikit lah. Klarifikasi kan. Iya. Banyak orang ini yang alergi, yang ini karena mereka ini nggak tahu gitu loh. Kurang tahu, jadi nggak tahu teknis. Sering nanya begini, kenapa sih kamu harus ke India? Kenapa sih kamu harus ke Pakistan? Bukannya ke Arab Saudi lebih penting untuk umrah atau haji? Ternyata di India dan di Pakistan, di Bangladesh itu adalah tempat kita belajar tentang semangat ibadah, tentang perbaharuan iman, dan tentang sikap dan akhlak bagaimana seseorang bisa militansi 1000% dengan ibadah, dengan agama. Dan di situ mendapat pendidikan, karena ada nizamudinnya kan, ada nizamudinnya. Baru ya kita juga sekalian memberikan paham dan informasi juga bahwa kalau untuk haji tetap Mekah, Madinah, Mekah ya, karena ada Arafah. Tapi kalau untuk belajar akhlak, sikap dan militansi serta kesemangatan untuk berdakwah itu memang IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dan itu 4 bulan ya di sana ya. Di sana tuh gini lah, saya dapat sifat tuh kayak berdasarkan bilang tadi kan, belajar ibadah atau gimana tuh, mereka ketika ajan udah nggak pesan, jadi ketika ajan Allah ini tutup toko semua tutup. Yakin mereka ini udah sempurna. Jadi yakin mereka ini yang di sana tuh bukan toko yang memberikan rezeki, tapi Allah gitu lah. Allah ini mampu memberikan rezeki ini dengan asbab maupun tanpa asbab. Gitu. Jadi berbagi itu lah. Terus ketika datang saudara muslim, saudara ini kita di penguatan bisa gitu lah. Sampai kayak saya mau belanja, saya pengalaman di sana tuh, saya mau belanja ke toko, saya udah ngambil semua barang-barang ya. Pas saya mau bayar, no, Indonesian jemaah, no. Doa, dia bilang bayar pakai doa. Nah saya bilang nih, orang seperti saya doa seperti apa? Doa apa saya bilang saya ngerasa ya Allah. Ya waktu itu juga udah ada gininya kan? Udah ada begini.
Tapi tetap diminta doa. Tetap diminta doa. Nah, jadi dengan agama ini saya dimuliakan tuh benar-benar saya ngerasa dimuliakan. Gitu kan, dengan berpakaian sunnah, dengan ini saya benar-benar dimuliakan tuh sampai wah mereka yang ulama-ulama ini minta doa ke saya. Saya bilang saya siapa? Gitu kan. Ada kata Nabi, ada 3 kelompok manusia yang dikabulkan doa ya. Pertama musafir, orang yang sedang bepergian, apalagi di jalan Allah, apalagi dalam keadaan dakwah. Agak aneh. Pernah waktu itu 3 hari juga ikut pesan silat. Itu ya satu mungkin mengenal mereka, juga mengenal asukan haji. Tapi selebihnya karena kita datang sebagai tamu, dan tamu kalau sudah demikian sudah paham dengan akhlak hadis Rasulullah, itu benar-benar. Selama 4 bulan itu kisaran ke di mana-mana aja waktu itu. Saya waktu di India ke daerah Uttar Pradesh UP. Itu 2017 khususnya bulan puasa ya. Bulan puasa. Itu ke daerah Uttar Pradesh selama 40 hari. Bergerak dari masjid ke masjid. Jadi hakikatnya ini bukan kita ini mau memperbaiki diri mereka. Orang udah terbaik kok di Sunda kan. Jadi memperbaiki diri saya. Gitu lah, belajar memperbaiki diri saya dan belajar bagaimana mengamalkan apa yang disabda Rasulullah ya kan. Begitu saya ngajak-ngajak orang. Boleh diceritakan seperti apa misalkan gerak-geraknya selama 40 hari? Jadi selama 40 hari itu kita ini dari masjid ke masjid ini 3 hari, dari masjid kita buat amal masjid. Pasti nggak ada orang Bogor kemudian di sana mah, nggak ada bahasa Sunda. Nggak ada. Inggris semua. Bisa Inggris. Jadi, kalau kita ke sana kita nih pakai bahasa Urdu. Urdu sebetulnya. Urdu nggak bisa, kita pakai bahasa Inggris. Inggris. Inggris nggak bisa, kita pakai bahasa Arab. Sebetulnya. Mentok-mentok kalau nggak bisa bahasa semuanya. Bicara. Bahasa gorila. Bahasa gorila, ya kan? Aduh, bahasa gorila yang gila yang tangan. Makan kan bahasa gorila bilangnya. Baik bahasa Gitu. Tartan. Akhirnya selama 3 hari di masjid ini kita belajar membangun masjid kan. Ya kan? Mungkin lebih tahu lah ya kan. Iya. Membangun masjid, jadi kita ngajak-ngajak orang kita buat amal masjid 1 kali 24 jam. Kenapa kita buat amal masjid, kita sering di masjid? Karena ketika kita pulang ke rumah itu kita bakal bawa sifat yang ada di masjid. Sifat di masjid itu apa? Sifat para malaikat kan? Ya kan? Ada tenang di bawah rumah. Jadi kenapa orang membiasakan intikaf di masjid? Karena kalau terbiasa di masjid, kalau pulang ke rumah akan membawa sifat itu ahli masjid. Jadi sifat-sifat malaikatnya dibawa ke rumah. Jadi kayak Adi beli merpati dari pasar ke rumah. Kita nyampe ke rumah, lepas itu kabur nih merpati. Kabur. Berangkat lagi kan? Kandangin dulu nih 3 hari di masjid di kandang nih. Selepas setelah maghrib itu tahu merpati mau kemana? Ke kandangnya lagi. Nah kita pun sama. Ketika kita 3 hari masjid, 3 hari masjid ini pindah-pindah masjid. Ketika kita pulang ke rumah, maka hati kita ini kan bergetar ketika azan. Kita harus tahu harus kemana. Gitu loh. Sifat-sifat yang di masjid, sifat-sifat kebaikan di masjid kita bawa ke rumah. Kita pindahkan. Gitu. Jadi gitu. apa namanya itu? Telur asin aja itu bukan garam yang disuntikin tapi sifatnya kan telur asin kan kalau telur bebek itu sebenarnya nggak asin tapi ketika ditutupin pakai ini ya sifat asinnya masuk dalam itu bukan garamnya tapi sifatnya. Nah kita pun sama jadi sifat-sifat malaikat ini kita tanamin di rumah gitu. Jadi yang tadinya kita malas ikut orang tua apa kita sebenarnya belajar juga kan, belajar hikmah sama orang tua, melayani orang tua seperti apa. Kita di sana nyuci baju sendiri, ini sendiri gitu kan. Nyampe ke rumah sifat itu. Kita nyampe ke rumah ini berubah sifat. Jadi mau nyuci sendiri, jadi kayak Caca Handika kan. Masak sendiri. Udah. Iya. Gitu, jadi berubah sifat itu kan. Jadi keberhasilan dari sikap tadi ada satu yang mungkin harus di-share dan harus dicatat. Maaf ya, itu penting. Bahwa selama 3 hari si merpati kalau dikurung di sana dia akan sadar kemana dia harus pulang. Dan kita tahu tanda-tanda manusia yang mendapat perlindungan Allah yang kedua dalam hadis Nabi adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Manusia yang hatinya terikat kuat dengan masjid. Di situ lebih terangannya. Iya benar. Dan itu bukan lagi dalam teori tapi dalam praktek amal. Dalam praktek. Soalnya sekarang gini, kayak saya ini nggak akan ada kekuatan untuk beramal cuma teori doang, tapi dengan amal ini kita akan kuat gitu, akan terbiasa. Kayak saya ini orangnya lemot lah, menghafal hadis, menghafal doa ini, tapi dibanding dengan amal itu cepat nempelnya gitu. Saya ngerasain itu gitu. Karena amal berbicara dengan amal itu beda kekuatannya.
Rasulullah berhasil karena amal dulu baru perkataan. Oke. Pengalaman itu di melangkah dari masjid ke masjid, tadi hikmahnya dapat. Terus kita yang tadinya tidak ikram dengan keluarga jadi bisa berikram dengan lapang hati itu kan. Karena sudah tadi sifatnya sudah sifat malaikatnya sudah ke bawah. Jadi udah nggak ada lagi ngeluh, udah nggak lagi perasaan gua mengalah aja dah demi menang. Udah nggak ada niat itu nggak ada. Karena sifat sudah nempel. Kalau sifat sudah nempel, udah nggak berasa. Kayak apa? Orang yang lihat penyakit itu kamu tengah akan penyakit itu tadi nggak akan kesenangan kan gitu. Karena udah nempel kan. Penyakitnya udah nempel, udah nempel. Jadi supaya mengimunkan diri dalam kebaikan lah itu di waktu 40 hari kan 40 hari itu ya. 40 hari di India dia masih terus mungkin waktu di Pakistan dapat pelajaran apa? Saya kemarin tuh mau Pakistan ini saya belum sempat ke Pakistan karena visanya susah. Jadi saya dapat cap India ini karena India mungkin ada tambah sama Pakistan dulunya ya. Jadi orang-orang yang cap India ke Pakistan agak sulit. Mungkin amal saya kurang bagus sih. Saya bilang nih, amal saya kurang bagus sih, doa saya nangisnya kurang gitu kan. Makanya Allah nggak kasih bisa. Hakikatnya Allah yang ngasih gitu kan ya. Allah nggak berhati gitu kan. Iya. Jadi cuma dapat ke Bangladesh. Di Bangladesh ini sama, cuman saya dapat pelajaran banyak lah ya kan. Waktu saya dakwah di sana ini ada sebagian yang Allah ngeliat ketua saya kak, yang wah ini jahanam dikenal sampai mungkin di sana kan muslim ya. Saya sampai nangis tuh sampai Allah. Tapi saya ingat lagi perjuangan sahabat, perjuangan Rasulullah ya kan. Rasulullah yang dilempar batu, dilempar kotoran seperti apa ya kan. Saya ini belum ada apa-apanya gitu. Baru dikit itu sakit hati ya kan. Cuma saya bos balik ulang lagi mungkin penguatan bahwa kalau kita baru dicaci dalam kondisi baik, jahanam lu semua sok jual muka lu padahal mau udah buruk, sok mau pura-pura mau baik lu padahal mah hati menyoleh. Udah nggak, jangan ambil pusing. Karena kita belum seberapanya dibanding dengan para sahabat Rasulullah. Makanya kenapa kita harus sering-sering dengar kisah sahabat itu lah. Ayat tuh sahabat itu ya, setiap habis asar itu. Jadi kita dengar kisah sahabat ini untuk giro kita semangat lagi, menguatkan semangat ibadah kita. Kan? Membandingkan nasib, membandingkan godaan dan halangan dengan orang-orang terdahulu itu bagus. Benar. Jadi istilahnya apa namanya itu, saya ini ketika dihina, dicaci, udah nggak bisa masuk surga lu tuh, udah masuk neraka, gitu kan saya sempat gitu kan, sampai dia bilang gitu. Iya, di situ saya langsung berdoa hidayah, ya Allah hidayah, buat seluruh alam ya kan, buat dia, buat semuanya kan, doa hidayah. Karena saya pernah dengar nih ulama bilang ini doa ketika makhluk ketika kau terjolimi, nggak saya balas dengan cacian juga enggak. Karena kalau dibalas dengan cacian tuh bisa, nggak bisa. Apalagi dulu ya. Kan, cuman ahlak Nabi gitu kan. Didoain aja gitu. Itu waktu di Bangladesh ya. Bangladesh. Dapat sesuatu perjuangan di mana cacian dari manusia untuk godaan dan cobaan iman kita nggak seberapa dibanding dengan para caciannya yang dialami oleh para sahabat dan para nabi dulu ya. Berapa hari waktu itu di sana? Di Bangladesh itu sekitar 80 hari. 80 hari masih lama di Bangladesh berarti? Saya dapat visa itu cuma 2 bulan. Di India itu cuma 2 bulan. Kan ada orang-orang dapat visanya yang 4 bulan. Nah, saya ini dapat visa reguler ini 2 bulan. Makanya saya di sana tuh 40 hari. 40 hari. Iya, 40 hari. Langsung terbang ke Bangladesh. Gitu. Saya banyak pelajaran sih di sana, pelajaran namanya itu manisnya iman. Terus saya belajar juga menyelesaikan masalah itu dengan doa, dengan sholat gitu kan. Coba bisa mungkin abang gini, akang waktu itu Didu teringat ada masalah terus beres, ini jarang ditemukan oleh orang yang imannya masih kelas ya setengah gitu. Kadang saya udah doa beberapa kali belum selesai juga nih urusan, cuman doanya baru 3 kali. Iya. Jadi apa gimana? Jadi pernah saya waktu di Bangladesh ini ada urusan di Indonesia ini yang saya dapat kabar mungkin menurut saya ini besar tapi menurut Allah kecil gitu lah ya kan, masalah gitu kan. Nah dari itu di situ saya nemu yakin dengan amal semuanya beres, saya yakin dengan amal semuanya beres. Saya sholat hajat. Tidak bisa cerita gambaran masalahnya, masalah dengan keluarga atau masalah dengan nama baik atau masalah usaha ya. Anjlok ini hilang rental
Ini bilang udah gitu saya yakin dengan amal beres ini, saya mengamalin beres sholat hajat saya amalin baca yasin 41 kali. Itu dari Itu di Bangladesh? Dari jam 10 malam sampai jam 2. Cangkel bukan namanya? Ya, tapi di situ saya iman kenceng gitu kan. Wah, tuh ngejosnya. Terus saya baca. Ya bakirnya Pak. Sampai seminggu kemudian kita dapat kabar ketemu ini. Udah ketemu. Jadi saya makin yakin saya. Makin yakin dengan amal semua beres. Nah, kita keluar gitu belajar yakin itu lah. Terus sedang yakin gitu kan. Saya belajar. Jadi sekarang dengan masalah ini ada masalah apa? Tenang aja. Ya kan? Saya yakin Allah ini yang kasih masalah, Allah yang bereskan. Ya enggak? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari pembicaraan Kang Didu tadi tentang segala permasalahan ternyata dengan amal dan doa itu bisa dari seyogianya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa selama kita bertakwa, selama kita ada di jalan benar, maka pertolongan Allah itu dekat. Ini qarib. Subhanallah. Di Bangladesh itu ya. Balik lagi nah ke India nih. Udah, langsung dari Bangladesh langsung ke Indonesia. Indonesia kan biasanya kalau sudah 4 bulan kemana aja nih, ambil lagi kesempatan kemarin saya ke Kalimantan. Di daerah mana itu? Palangkaraya, 4 bulan jalan kaki. Kalimantan Tengah ya? Ya. Itu gerak jalan kaki? Jalan kaki, maksudnya jalan kaki. Di Palangkaraya kan kalau masih lama hutan, masih banyak hutan. Tapi udah di kotanya? Ada di kota. Di kotanya? Ada di kota, di Kampung Trans, namanya itu Kampung Trans itu kampung orang Jawa semua. Jadi kita dari masjid ke pindah masjidnya jalan kaki. Ya programnya gitu kan. Kenapa kita belajar jalan kaki? Nanti ketika Imam Mahdi muncul kan, kita ke Madinah tuh baiatnya nggak ada pesawat, nggak ada ini, kita sudah siap jalan kaki. Kita belajar dari sekarang kita dari masjid itu. Luar biasa. Gitu. Jadi cerita gini, akan sering ke luar tapi dengan ceramah kayak gitu gerak. Ini gerak, tiba di Pontianak, terus jalan ke Sampos itu sampai 7 jam ceramah pakai mobil sih, antar jemput biasa, ceramah gerak dakwah juga. Tapi dalam kategori dakwah yang tidak pakai jalan kaki itu aja ceritanya lumayan, apalagi ini dengan jalan kaki. Setiap tahap demi tahap kelalui gitu kan. Mungkin pernah ketemu makhluk astral gitu di situ kayak non? Oh enggak, saya paling ketemu lah, bukan makhluk astral ya, ketemu orang-orang yang aneh maksudnya Dayak, iya yang non muslim, Dayak nu kasar naon gitu. Enggak, jadi saya ketemu ini orang-orang yang emang apa namanya itu orang yang kamu cerita pernah nggak satu ketika ketemu dengan pasukan yang non muslim tapi sangat melihat misalkan teroris ayo tuh ngomong gitu pernah? Itu pernahnya? Pernah. Oh, kalau cerita teman-teman ada yang sampai gitu? Ada sampai gitu. Pas dibuka tasnya ternyata bukan apa, cuma tas B sama kirain bom gitu. Nggak ada, nggak pernah ya kalau gitu ya seperti itu. Sempat apa namanya itu perjalanan. Justru saya nyari yang seperti itu sebenarnya ikannya yang lebih ini kan. Cuma Allah lebih tahu mungkin ya, lebih tahu saya orang seperti apa, nggak Allah temukan seperti itu ya. Tapi yang ajaibnya jalan kaki itu kemarin tuh saya masih kadang ada sifat sombong gitu kan ya. Sifat sombong itu hancur seketika. Dengan kita jalan kaki ini kita bawa tas jalan kaki bawa perkara yang sangat besar, itu perkara agama itu kan, ada lagi perkara yang lebih besar dari perkara agama ini gitu kan. Makanya Allah katakan 124.000 nabi ini untuk perkara agama ini gitu kan. Jadi bawa tas nangis, wah ini nangis, jadi ingat-ingat ini dosa nangis, jadi gampang nangis aja. Hikmahnya dengan jalan kaki itu ya. Hikmahnya, jadi kita punya sifat sombongnya hancur semua. Gitu. Subhanallah. Selain sehat ya. Terus cerita tadi pernah waktu kecil, waktu kapan itu azan yang sholat sendiri, wudhu sendiri, koko sendiri, terus koma sendiri. Nggak ada orang tuh, padahal sama waktu azan tuh lagi rajin. Itu pas pertama hijrah. Iya, pertama hijrah. Oh gitu. Masih di kampung itu? Masih. Karena nganggapnya paling gak ada sih gitu. Paling saya ini kampung pertama hijrah kan sedih ya, lihat-lihat. Oh ini musola ini sepi gitu kan, musola sepi, nggak ada yang sholat, nggak ada sendiri sholat sendiri kan. Sampai saya ini maghrib sholat sendiri, ajan sendiri, imam sendiri, komat sendiri gitu kan. Isya pun sama. Itu yang sajadah, udah tawa koko diajak sama mungkin. Itu bisa. Bisa ya.
sampai semuanya beda sendiri nih, saya udah pikir kan gimana caranya nih kan ngumpulin orang, ya kan, tapi saya nggak tahu kan namanya baru bisa kan, gimana caranya ngumpulin orang ke masjid nih namanya nih, apalagi kan ketika saya hijrah ini bertolak belakang ini dengan kehidupan saya belakang yang kemarin, iya, yang gitu tahun-tahun kemarin lah. Orang ini mikir kok bisa begini nih di dunia ini, membalikan dia mau ke sultan juga, takutnya teroris atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya saya ini azan duha jam 9, bukan Agustusan azan duha azan duha jam 9 ditambah kalau ada azan duha ada ya azan nih kan, sholat terus ada iya pakai langgam biasa, iya itu datang semua orang kumpul semua datang, saya dibilang gila, stres baru mau apa iya, jadi anak muda tua semua yang mungkin nggak saya ini beda akhirnya mereka nih, wah lu gila kali stres ya, saya bilang nih, saya yang gila siapa, yang stres siapa, saya ini ajan maghrib, ajan isya kalian nggak datang, subuh apalagi, biar ajan dua kalian datang ya kan, nggak ada duha sih ya, datang ya kan, akhirnya mereka kalah sendiri, KO langsung ya kan, oh bener juga ya kan. Nanti sudah mungkin nilai titik hijrahnya, tapi ada lucunya juga ya. Jadi kepada teman-teman yang muazin, ini kalau tidak ada juga yang datang, tong adzan pas waktunya nanti Mah ya. Tolong azannya pas jam 10. Insya Allah pada ngerepuk. Tapi ya itulah. Bukan pada saat guyonnya, pada saat ternyata kita itu lebih cenderung kepada hal-hal yang aneh, yang luar biasa. Azan yang tiap datang waktu kita kumandangkan sebagai ibadah bentuk syiar, ternyata tidak didengar, tapi kalau datang di lain waktu malah dilakukan. Ya saya dulu, waktunya aja saya geleng, ya, waktunya aja saya geleng, gitu Iya. Dulunya walaupun masih jalan kan, berdoa masih geleng gitu kan, aja kan dibilang, cuman karena sekarang ini ada aja buru-buru berhenti gitu kan, karena itu tadi hati kita terpaut pada masjid. Sudah tadi kan sifat malaikat, 3 hari dikurung, si merpati sudah sadar kampung, sadar balik rumah, sadar balik kandang, mungkin kayak gitu. Sudah nikah belum? Saya sudah pernah nikah. Pernah nikah ya, cuman nikah. Itu tahun berapa? Itu 2016. Pas hijrah itu kan. Udah ada anak? Udah ada. Belum dari yang istri itu. Belum. Yang istri ya, anak ada istri tanda kutip. Iya. Udah terjemahin aja sendiri nanti. Baik. Nah, rencana setelah hari ini, besok katanya pertanggal berapa mau berangkat untuk mondok pesantren lagi, berapa hari? Sebenarnya harus tahun ini saya ini ke negara jauh kan. Target saya ini tahun ini ke negara jauh. Saya ada target ini, saya ke negara jauh tuh Jerman, Spanyol, kalau enggak Itali. 3 negara itu kan. Cuma kan posisi lagi pandemi, gitu kan. Dan mungkin dipersulit juga ya semuanya. Sulit, gitu kan, makanya sekarang ini target saya ini insya Allah kalau nggak ke Lampung itu Banten, kalau nggak Surade, Jampang Surade. Nah setelah pulang 40 hari itu saya langsung nyambung ke Maluku. Ternate. Berapa hari lagi? Itu 4 bulan, di semua 6 bulan. 6 bulan gitu. Iya. Bisa sambil dengar cerita tentang kisah-kisah manis ya orang-orang ahli ibadah dakwah ini. Ada mungkin nanti mudah-mudahan bisa Sofian kesini pulang dari Bekak seperti ini 4 bulan kemarin, 4 bulan 40 hari ya? 4 bulan pas datang udah katanya dihadiahin istrinya Hafid dong, kan dia belang sama kayak tapi pas udah cakep putih saya dengar iya ya kalau dia berkorban betapa menyenangkannya akhirat di dunia dia dikasihnya. Alhamdulillah. Mungkin rencana ke depan dan ada beberapa hal yang mungkin mau disampaikan kepada teman-teman, sekedar cerita apa saja mungkin. Dulu katanya pernah gabung juga di gangster, di geng motor di mana-mana. Gangster saya sempat ketemu orang-orangnya aja, jadi kita punya koneksi ke anak gangster. Kita anak gangster. Nah sekarang ini alhamdulillah sebagai anak gangster ini mereka ini sudah pada hijrah. Yang berapa kelompok? Ada berapa kelompok Pak? Banyak yang kelompok mungkin kelompok besar di Indonesia ini ya, gangster yang benar-benar gangster sadis ya saya bilang ya, main bunuh-bunuh aja itu orang, seperti GBR, FPC, itu singkatan mungkin GBR tuh ya, karena GBR itu kalau sarung ada, kalau BS namanya versi GBR. Itu GBR apa itu? Nama GBR ini Grab on Road.
Nah sekarang ini alhamdulillah ada sebagian udah berhijrah ya, terus dia Briges, terus ETC mereka semua istilahnya Sudah bisa duduk satu meja atau satu nampan. Saya kemarin safari dakwah dari 19 titik itu saya datangi mereka, undang mereka, mereka ini datang dari 4 geng motor ini mereka makan satu nampan. Agama ya. Agama, ya. Coba kalau dengan kepentingan gengnya mereka mana mungkin mau nyatu begitu. Karena dengar antara satu geng dengan geng lain itu saling berseteru sampai sekarang. Tapi dengan agama dipersatukan. Ya itulah pangkal agama Rasulullah saja mampu mempersatukan kubu-kubu yang berlawanan bermusuhan tentunya. Hanya dengan Hajar Aswad dipindahkan di bawah ke atas menyatukan kabilah-kabilah yang itu agama luar biasa ya. Mungkin tingkat apa namanya keinginan untuk mengajak seluruh geng-geng yang ada di Indonesia pada umumnya yang di Bogor lah pada khususnya mungkin ayo kapan mungkin untuk ikut serta lah berdakwah gitu kan. Ada sih, jadi saya ada planning itu silaturahmi ke semua komunitas di Bogor. Jadi saya mau mengawali dari Bogor ini semua komunitas saya undang mereka ke suatu wadah berbilang kadang kalau kita ada wadah di Bogor juga ya punya antum apa itu namanya? Wadah di Bogor sih saya biasa sih saya kumpulin di markas ya. Ada Bogor ya. Jadi emang kita ini terus musyawarah sama ada istilahnya misalkan dengan misalnya pajungjing grup atau naon gitu bisa kumpulkan. Nggak ada. Cuman saya buat grup ini di Bogor ini sempat saya buat grup ini Papa Hijrah Muda. Papa Muda Hijrah gitu kan. Papa Muda Hijrah. Jadi mereka ini yang kalau ada nggak Papa Muda ya Papa Muda. Papa Muda ya kan yang hijrah ya gitu kan di Bogor. Udah dibesarin aja. Nanti sebagai boleh. Itu sampai istilah saya ngerangkul semua komunitas. Jadi kita ini nggak bicara bendera ya. Kan kalau bisa kita bicara bendera saya tabligh, saya ini kan nggak bakalnya tuh. Tapi kita nafikan di kanan semua itu. Jadi kita ini umat Rasulullah, ya kan? Jadi kita ini menisbatkan kepada Allah dan nggak ada namanya itu Usain, dokter saya ini itu nggak ada gitu lah, ya kan? Saya ini dai gitu kan gitu. Saya ini penyuluh agama, disatukan dengan agama. Terus ada orang yang suka bilang gini, saya tertarik ucapan tadi yang bisa dikata kunci. Kenapa kalau perbuatan buruk berani diposting? Itu awalnya di mana itu? Jadi awalnya gini loh. Ada kawan saya ini namanya Aji. Kawan saya ini dia ini tatonya sampai ke muka-muka. Mungkin nanti boleh di-share fotonya kalau nanti saya undang ke sini gitu kan. Dan dia bilang seperti ini. Saya takutnya Bang, ketika orang minta foto saya, nanti saya dibilang sombong atau inilah itulah ke dia ya kan. Wah saya bilang nih namanya kita ini pelaku maksiat dulu ya kan, kita maksiat aja berani kita tunjukin foto kita share. Masa dengan perikop sekarang kita udah baik ini kita nggak berani ya dong. Tapi dia semangat lagi. Jadi banyak kok asbab mereka nih yang melihat foto orang-orang seperti kita ini bukan buat pamer atau enggak, tapi buat mereka ini biar semangat jadi sentuhan. Ya Allah kok dilihatnya wajah garang tapi hatinya udah baik, pakaian sudah berani dakwah. Seperti tadi ada ucapan antum yang di tadi Pak Budi bilang bahwa saya tidak bisa dapil atau tidak bisa mutual dalam penjelasan dengan oralitas dengan lisan. Saya dakwah dengan sikap dan pakaian. Itu awalnya gimana? Jadi awal itu tuh saya dakwah ke suatu kampung, yang kampung ini emang di dalamnya teman-teman kecil saya. Gitu loh. Oh iya. Ya kan, jadi si kampung itu yang kayak namanya teman kecil. Ketika saya hijrah, saya nggak mau cuman saya ini yang mendapatkan, yang ngerasain namanya manisnya iman, manisnya hijrah, lezatnya iman, dari lezatnya ibadah. Saya nggak mau. Saya coba berbagi pada mereka gitu loh. Dengan cara tadi saya silaturahmi datang ke rumahnya. Ceramah atau dakwah? Enggak. Saya datang ke rumahnya ini enggak, oh itu sholat lu gini enggak. Karena ketika kita menyuruhkan sholat kepada mereka sensitif Pak. Ya enggak? Dan kita juga tahu, mereka juga tahu kok kewajibannya. Nah saya datang ke sana nih bukan
agama atau apa, bilang enggak, ngopi aja biasa, ngobrol perkenalan dunia ya kan, bagaimana lu bisnis ya kan. Sampai ketika datang juga saya cuma nanya gimana, kok sono bulan ya kita itu, tapi saya istiqomah datang terus ya kan, datang terus sampai dia nanya, kok bisa begini sih, gimana sih ya, kok bisa tenang begini sih, baru saya ajak. Di sini nih nggak ada kekuatan waktu itu untuk mengajak mereka dengan lisan. Minimal ketika selama lamanya iman saya, ya kan, ketika saya melakukan maksiat itu dalam hati saya ini tidak membenarkan, tapi wah ini nggak benar. Walaupun ya, itu sebelum ada banyak iman kata Nabi ya, ya, tapi ada kan ada, gitu. daripada nggak sama Iya. sekali. Dan saya cuma tunjukin apa yang Nabi buat, saya buat juga. Saya cuma menyontoh sahabat apa yang sahabat buat juga, gitu loh. Kayak Nabi dakwah dengan akhlak kan, gitu loh. Saya dakwah dengan akhlak dengan seperti ini. Dan persuasif dalam bahasa Indonesianya atau lisanul hal, dakwah dengan perbuatan itu yang paling baik. Ada kaidah ulama mengatakan lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Jadi dakwah dengan sikap, dengan akhlak itu jauh lebih pekat, lebih tajam daya dorongnya daripada dakwah dengan ucapan. Alhamdulillah itu ya yang didapat, yang bisa dijalankan sekarang sampai sekarang. Antum punya istiqomah ya pakai baju ini, udah nyaman, udah indah. Malah tadi kelihatan pakai jas ya. Alhamdulillah. Jadi sudah mungkin nilai-nilai yang bisa kita share dengan teman-teman dari seorang sahabat bidu yang mantan DJ, kemudian hidup dengan teman-teman yang di jalan dalam gangster dan beringas di lapangan dengan hidup bertato. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha, Allah bisa memberikan petunjuk bagi siapapun yang Dia kehendaki. Syaratnya kita harus jemput bola. Syaratnya kita juga harus berkekuatan, berkeinginan untuk merubah dan berbenah. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk, tidak ada dosa besar kalau diampunkan dan ditaubatkan terus-terusan. Insya Allah semuanya akan dengan mudah. Dan dari Kang Didu ini kita bisa mendapati hal-hal yang luar biasa. Perjalanan hidup beliau, bagaimana di Bangladesh, di luar-luar sana, kemudahan-kemudahan, solusi dari masalah dengan ketakwaan dan doa-doa yang beliau amalkan dengan ikhlas dan pasrah. Saat beliau dibilang, dimarah-marahin, bisa menyimpulkan bahwa ini gak seberapa dibanding dengan ujian imannya para sahabat. Ini tuntunan yang luar biasa buat kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Sebelumnya saya sebagai pribadi mengalami atau merasakan sesuatu hal yang selalu baru dari teman-teman hijrah. Mungkin closing statement atau the khatimah ala khulaso atau akhir untuk sebuah ringkasan, ada pesan yang langsung disampaikan kepada teman-teman dari Adib, silakan. Jadi pesan saya buat teman-teman ini, jangan pernah putus dari rahmat Allah. Dan buat kalian yang sudah ada tato, jangan takut untuk berhijrah. Kenapa? Ketika kita hijrah ini, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan merubah sifat yang tadinya sifat madorot jadi sifat baik. Ini dulu sifat madorot, tapi ketika kita diletakkan dengan amal agama, maka akan madorot terus, keburukan terus. Tapi ketika ada amal agama, kita hijrah, maka orang-orang yang melihat kita hijrah, mereka ini akan menjadi asbab hidayah untuk mereka. Semangat gitu kan. Jadi kalau dengan agama itu jadi efek baik malah. Efek baik gitu. Dan kalian harus tahu, ketika kita hijrah ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kualitasnya, ya kan? Hijrah ini dari tempat pindah ke tempat lain. Zona nyaman nih, zona nyaman kita di zona malam, kita pindah ke zona yang nggak nyaman gitu kan. Itu hijrah ya. Iya. Contohnya seperti ini, seperti buah jeruk yang tadinya di Indonesia itu harganya 5.000, tapi stop terbang ke Australia sana itu berubah jadi 18.000, ya kan? Ada hijrahnya, sifat hijrahnya, ya kan? Di Emirat Arab, kakak saya pernah dakwah ke sana, ketemu orang-orang Cianjur, ditanya di kantor imigrasi sana tuh, di Jordania tuh dibilang kasus apa kan? Banyak warga Indonesia ditangkap sana, terutama cewek. Ditanya tuh kasusnya apa? Biasa Pak Haji. Apaan biasa tuh? Biasa. Atau jual diri. Lah, kenapa nggak jual diri di Indonesia aja? Kenapa di Arab? Kenapa harus di Jordan? Kecil bayarannya Pak Haji. Itu dari Indonesia ke sana adalah sifatnya tidak. Sekalipun itu maksiat. Allah tambah.
Naik Iya kan ada harganya gitu loh. Kualitasnya paling kan bertambah. Uzbekistan lo baru di Iya, Jakarta gitu. gitu. Ini bertambah gitu. Betul enggak? Karena jadi hijrah jadi Iya. mana? Terus dihapus. Ada si Warno. Dia nanya, "Lu ngapain sih ngaji? Pindah ini kamu ngomong orang." Ini begitu lah. Kritisan lah ya kan. Saya tanya balik. Warno emang lu orang mana? Orang Jawa. Lu ngapain dari Jawa ke sini? Kamu nggak jual Jawa aja ya kan? Betul enggak? Lu di pos hijrah. Iya, sekarang di Bogor dia punya ruko, mobil banyak. Benar. Gitu kan ada seperti hijrah. Baru, Kita kan, tuh sama. baru kemarin abilah lakmut mata ilah berhijrah, tidak ada besar tanpa hijrah itu. Gitu, maksudnya. ya kan ketika suatu hal yang ada sifatnya hijrah maka akan tambah. Gitu, sekalipun kita nih pelaku maksiat tentunya kan kita hijrah jangan takut, kita semangat hijrah. Maka akan Allah tambah kualitas, Allah akan memuliakan asli. Saya ini belum naik haji, tapi ketika saya hijrah penampilan begini, haji, Ustaz, Oh iya. Allah muliakan, masya Allah. Gitu. Gitu. Banyak yang manggil Ustaz. Banyak ngomongin Ustaz, saya bilang saya amin aja, ya kan? Iya, Haji, iya, amin, gitu kan, masya Allah. Jangan putus dari rahmat Allah, karena Allah ini maha pengampun. Jadi ampunan Allah ini lebih luas dibanding dosa kita, gitu loh. Jangan takut kita kan dosa-dosa kita nggak diampuni ini kan. Ketika kita nih tidak bisa berlomba-lomba dengan orang-orang soleh, maka perbanyak istighfar dengan pelaku-pelaku maksiat lah. Ya kan? Kita ini susah nih berlomba-lomba dengan orang soleh dalam kebaikan nih. Yang minimal kita berlomba-lomba dengan orang pelaku maksiat ini istighfar lah. Benar nggak? Astagfirullahaladzim gitu. Dan jangan pernah pandang mereka ini dengan pandangan sebelah mata, tapi pandang dengan mereka ini pandang sayang. Karena ketika mereka pelaku maksiat mendapatkan hidayah, bukan cuma ampunan, bahkan kecintaan, ya kan? Allah berikan kepada mereka. Seketika bisa menjadi kekasih Allah, seperti bagaimana Umar bin Khattab. Ya, Sekarang kuburannya sampai Rasulullah. Gitu. Semangat hijrah, masya Allah. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Closing statementnya juga cukup membuat terperangah, gitu kan? Tentang hijrah yang paling utama. Karena ketika hijrah Allah akan tambahkan, Allah akan besarkan, dan Allah akan tumbuh kembangkan. Walaupun dalam hijrah yang maksiat sekalipun, apalagi hijrah dalam kebaikan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ridho wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.